Halo dulur, ketemu lagi sekarang aku di freestyle here di channel sing durung rame kita, tapi lumayan ya, saya wis 1000 subscriber, matur suwun buat lo dulu. Oke, kali ini saya akan mereview ini, jadi charger khusus semua motor. Jadi kenapa saya mencari dan membeli ini, itu alasannya adalah mau saya pasang di motor saya yang Honda Win, itu karena membutuhkan perjalanan jauh, sedangkan Honda Win motor Verza Win itu nggak ada chargernya. Jadi mau saya pasang karena di beberapa perjalanan yang cukup lama dan jauh kita membutuhkan daya untuk pengisian, salah satunya adalah HP, gadget yang lain, kamera, GoPro, terus apapun itu. Apalagi di nanti kalau tempat-tempat terpencil kan kita bingung, kita memang bawa power bank, tapi power bank tidak akan selamanya akan mengcover kebutuhan kita. Jadi kalau dari aki, kita ambil dari aki motor, dia sambil berjalan sambil ngisi kita manfaatkan begitu. Jadi pengisian dari aki kita manfaatkan, daripada terbuang sia-sia kita manfaatkan untuk nge-charge beberapa gadget kita yang diperlukan untuk konten-konten dan perjalanan kita gitu. Ini saya beli di Shopee, jadi di online shop Orange Shopee ya. Ini dengan harga 40.000. Nah, ini worth it atau tidak? Nanti kita lihat, kita pasang begitu mudah atau enggak, dan paket apa saja sih yang kita dapatkan gitu. Yang pertama, ya kita buka. Ini dari keterangannya, ini made in China. Jadi beberapa produk ini kita memang sudah dikuasai oleh produksi dari negara Tiongkok karena harganya murah, terjangkau, dari HP, TV, semuanya pokoknya terjangkau, murah, dan untuk kantong kita yang para jiwa-jiwa miskin itu sangat cocok ya. Ini salah satunya. Jadi ini seri YF178. Spesifikasinya yang tertulis di sini adalah inputnya kurang lebih dari 10 sampai 24 volt. Jadi kalau di aki motor kita normal itu biasanya di 12 volt, itu prima ya. Jadi ini terus panjang dari kabelnya sendiri adalah 1,4 meter. Saya rasa dari setang ke aki saya rasa cukup lah, nanti kita rapikan. Terus daya yang bisa di charge dari USB ini kurang lebih 5 volt 3,1 ampere. Oke, yuk kita buka, kita dapat apa aja. Yang pertama adalah unit USB chargernya. Seperti ini tadi 1,4 meter ya. Ada dua kabel, ini merah sama hitam. Ini adalah merah yang positif, hitam yang negatif. Terus USB-nya ada dua, ini masing-masing 3 ampere ya, 3,1 sama 3 ampere. Terus ini adalah voltmeter untuk kekuatan tegangan dari aki, untuk mengecek juga sekaligus aki kita sehat atau tidak, tekor atau tidak. Nah, ini dari ini kesehatan aki, karena rata-rata aki itu kurang lebih 12 volt, itu di bawah itu itu harus dicek untuk kesehatan dari akinya. Terus langsung ini ada on off, jadi ketika tidak digunakan kita on off kan. Ini dibilang tahan air, aman, tidak akan merusak baterai, tapi itu adalah yang tertulis dari sini. Jadi kita harus hati-hati. Tipsnya adalah ya kita pasang dengan hati-hati gitu. Terus selain itu, ini untuk mounting yang disambung ke sini mana. Nah, ini ada lubang dua. Nanti ini ke mounting ke spion, mau spion kanan, spion kiri, menghadap ke depan atau ke belakang bisa. Ini nanti ada murnya, di mur saja, itu mudah. Ini cara pemasangan yang pertama di stang adalah seperti itu, seperti ini ya kawan penampakannya. Terus yang kedua kita dapat apa lagi? Kita dapat untuk mounting yang di stangnya langsung, ini lingkaran ini. Nanti kita bisa mau pasang kanan kiri semamungkinkan motor Anda. Sama ini ada
3M ini double tap, nggak tahu ya ini buat apa ya. Ya mungkin kalau mau dipasang di mana, kalau kok nggak ada stangnya, mau dipasang di dashboard atau apa, nah ini dilengkapi. Jadi paketnya sangat lengkap sekali dengan harga 40.000 dan bahannya itu nggak sing murahan banget, nggak murahan sih menurut saya. Karena yang lain-lain ada yang bagus, itu ada yang ada jamnya, ada voltmeternya atau USB-nya saja, rata-rata ya di harga 100 sekian. Nggak tahu ya kualitasnya mungkin lebih baik atau bagaimana, cuman kita coba yang ini dulu. Mungkin ini untuk referensi dulur-dulur agar ini cocok nggak, tahu worth it atau enggak untuk harga 40.000 seperti itu. Terus pemasangannya sendiri ini, jadi nanti ada yang merah ini kita sambungkan ke aki kutub positif ya, sama yang ini negatif. Jangan sampai keliru, nanti akan konslet atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kita memasangnya sesuai prosedur. Ada dua cara pasang mungkin ya. Yang satu, yang dua ini langsung kita sambungkan ke mana namanya, kabel kontak. Jadi ketika kontak di on off kan dia ikut on off. Cuman kelemahannya adalah saya rasa kalau kabel kontak kita ambil di depan itu untuk dayanya pasti akan berkurang. Tidak berbeda jika kita langsung mengambil daya dari aki, langsung ini ke aki. Cuman kelemahannya adalah ketika kontak di on off dia mungkin masih bisa hidup, tapi itu bisa menjadi kelemahan atau kekurangan ya, karena beberapa kan kalau kita seumpamanya ya, saya camping, motor saya off kan, karena kalau saya on kan lampu semuanya hidup, nggak mungkin dong kita hidupkan sambil ngecas, kan ngabis-ngabisin daya. Jadi yang aktif hanya ini saja. Jadi ketika posisi motor mati kita masih bisa mengecas tanpa harus menghidupkan motor, menghidupkan kelistrikan motor semuanya. Jadi hanya ini saja. Ya kelemahannya sih walaupun sudah di kontak off dia bisa hidup. Cuman di sini sudah ada on off-nya. Ya on off-nya ini adalah yang bertujuan untuk salah satunya ketika motor berhenti tidak kita nyalakan kelistrikannya, dia tapi masih on karena langsung nyambung ke aki, dia bisa kita on kan untuk jika kita membutuhkan daya untuk pengecasan. Yang kedua, jika terjadi di tengah jalan hujan, nah ini kita off kan saja karena menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah konsleting listrik karena air. Walaupun di sini sudah ada pengamannya ya, saya rasa cukup safety, tapi untuk berjaga-jaga itu akan lebih penting. Itu dulur, itu aja. Nanti kita akan pasang, nggak usah banyak basa-basi. Nanti kalau kalian ada yang ditanyakan tulis saja di bawah. Yuk kita pasang di motor kesayangan kita untuk touring. Ternyata tadi udah dibuka. Ini kalau gini ini nanggok, ini nggak bisa, jadi kita pindah yang kiri aja, padahal enak yang sini harusnya. Oke lah, kita pindah kiri. Nah, ini apa ininya kecil sekali ya, murabak baut ini. Nah, murabaknya ini kecil sekali, jadi kalau pakai yang obeng besar ini nggak bisa. Kita pakai obeng yang kecil kayak gini, jadi kalian harus punya. Nah nih kita kencangkan. Nah tuh, jadi kayak gini. Nanti ini kita sambung ke arah bodi, kita rapikan dari depan sini nyambung aki sini, kita dari sini. Nah nanti kita sambungkan, kita rapikan pakai gini. Yuk mulai. Ini kabel merah hitam negatif kita tak sambung. Ini yang merah, merah tak sambung yang kenceng ya, pastikan yang kenceng biar pengisian maksimal. Habis itu kita coba on off nya. Sip, 13 ya, kelihatan nggak? 13 ini pas, 13 pas, mantap. Nanti kita coba. Yuk kita tutup dulu.
Ya setelah itu nanti kita rapikan, kita tata atur. Kalau saya merapikannya, setelah saya rapikan saya kencengin dengan kabel tis biar semuanya nggak bergerak, sesuai tempatnya serta rapi, terlihat lebih rapi ya, dengan catatan kabel tisnya warna hitam ya, atau sesuai bodi motor kalian gitu dulur. Kita akan coba dengan HP ini ya. Ini sold pertama, kita coba ya, bismillah. Tuh ngisi ya, tuh ngisi tuh, oke. Bisa tuh, bentar. Yang kedua, sip, alhamdulillah ngisi. Oke, mantap. Jadi ini bisa ya, fast chargingnya berfungsi dengan baik. Nah ini voltasenya aki, jadi tak taruh di sini. Cukup keren kan ya, mau tak taruh di sini jadi lebih keren nggak bisa. Kita udah coba pakai HP, mantap jiwa. Jadi sini biar rapi, minta kata tertib di tali fit ini juga nyambung masuk ke dalam, bahkan di sini juga biar nggak gerak-gerak, biar nggak berubah-ubah. Jadi walaupun kunci kontak mati, dia tetap bisa. Hidup pun juga hidup. Nah, iya, tuh masih hidup sesuai. Ya, gimana dulur, kalian sudah lihat pemasangannya dan bagaimana fungsinya? Menurut saya pemasangannya sangat mudah sekali ya, intinya seperti itu. Tadi ada dua cara yang seperti saya bilang, tapi yang saya rekomendasikan adalah langsung ke aki. Itu mempunyai kelebihan atau kekurangan itu terserah, monggo Anda yang memutuskan. Jadi menurut saya ini kekurangannya dulu ya. Jadi kekurangannya adalah yang pertama adalah dari segi kabelnya. Kabelnya itu menurut saya sangat-sangat kecil, terlalu tipis. Jadi untuk keawetannya serta penghantaran dayanya mungkin agak durability-nya agak sedikit atau agak jelek. Jadi keawetannya agak jelek itu. Jadi apa langkah lebih baik ketika kabelnya agak lebih besar, penghantaran daya lebih optimal serta keawetannya lebih menurut saya. Dan yang kedua kekurangannya adalah di tempat saya ya, itu untuk stangnya yang pengunci stang, makanya nggak tak pasang itu karena punya saya kebesaran. Jadi stangnya itu walaupun sudah dikecilkan tempat pengerutan stangnya dari setting paling kecil, tetap kebesaran, jadi nggak bisa digunakan. Entah kalau di motor kalian, itu yang terjadi di motor saya Honda Win. Setelah itu yang ketiga adalah dari bulgulatinnya memang terlihat bagus, tetapi yang di penyangga mounting yang saya pasang di spion itu terlalu tipis. Pertama tipis dan terbuat dari plastik, jadi kelemahannya ketika motor bergetar, dia ikut bergetar agak gimana gitu. Itu jadi tiga kekurangan itu, serta yang keempat sih sepele ya, karena murnya untuk pemasangannya itu nggak semua orang mempunyai obeng kecil, jadi harus pinjam ya untuk pemasangannya karena harus membutuhkan obeng kecil untuk memasang tadi di mounting spion. Jadi seperti itu. Jadi itu 4 kekurangan menurut saya. Terus kelebihannya adalah ini sangat worth it sekali. Dengan harga 40.000 kalian bisa ngecas, itu murah. Satu adalah murah, yang kedua ini waterproof. Jadi ketika hujan aman, ada on off nya juga, tidak langsung ngambil habis-habisan dari aki sampai akinya habis. Anda bisa mengendalikan dengan tombol switch on off nya. Waterproof, itu 2 kelebihan. Yang ketiga ini sudah fast charging. Yang keempat, menurut saya semua kelemahan itu yang tadi saya bilang akan sirna ketika kalian melihat harganya itu. Jadi sangat-sangat worth it dari harga 40.000. Saran saya adalah untuk saya sendiri ya pribadi, mungkin teman-teman bisa pakai ini, memang ada safety agar tidak rusak baterai kita, tertulis di sini. Tetapi kita harus jaga-jaga. Untuk saya sendiri, saya akan gunakan charger motor ini untuk beberapa gadget saja yang tidak terlalu mahal. Kalau seperti HP utama saya yang untuk merekam ini,
saya nanti akan menggunakan power bank. Jadi power bank saya cas ke sini ketika perjalanan, kalau sudah dari power bank akan ke HP saya, karena walaupun sudah voltasenya stabil tetap jaga-jaga, yang namanya jaga-jaga kamera dan lain-lain yang mahal-mahal, saya menggunakan power bank dengan dicas dengan ini. Jadi ketika ada voltase yang naik turun, rusak, tidak awet, power bank lah yang akan menjadi korban, seperti itu. Jadi untuk walaupun harganya seberapapun, harga ratusan ribu, tetap itu adalah aki motor berjalan. Kestabilan itu listrik voltase akan naik turun, dan ini mempunyai durability masa. Ketika baru mungkin akan safety, tapi setelah dipakai dalam jangka waktu lama, nah itu perlu dipertanyakan. Nah itu saran dari saya. Gitu aja dulur, semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang mau beli charger YF178 dengan harga 40.000 ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Kalau ada yang bingung, like, comment, dan subscribe di channel ini. Komen saja, nanti akan saya balas secepat-cepatnya. Terima kasih sudah mendukung, semoga Anda sehat selalu, diberikan kelancaran rezeki dan kesehatan. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Oke, dadah.